Shalom, salam sejahtera bagi kita semua kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nama saya adalah Dea Rusman Anantes Tepu dengan NIM 2035552 merekam video ini untuk memenuhi syarat dari perkuliahan seminar Biblika yang diampu oleh dosen pengampu Pendeta Dr. Sukanto Limbong. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini adalah dengan judul Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Studi historis kritis tentang keutuhan ciptaan dalam Yesaya 42 ayat 5 sampai 13. Bagian yang pertama yaitu pengantar. Di sini dapat kita lihat, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan seperti yang diungkapkan dalam Yesaya 42 ayat 5 sampai 13, yang dimana di sini memberikan dasar yang kuat untuk memikirkan kembali hubungan manusia dengan ciptaan di tengah-tengah kehidupan yang sedang berlangsung pada saat ini. Pasal ini mengajak untuk memikirkan bagaimana pujian dan perbuatan dapat membantu menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Pasal ini berbicara tentang pengharapan kepada Allah, keadilan, dan kelahiran kembali. Ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana dengan berpengharapan kepada Allah kita akan memperoleh apa yang sudah sesuai dengan kehendak dan rencananya di masa yang akan datang. Yang dimana pada pembahasan berikut ini kita di sini akan membahas yang pengantar. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Di situ saya menyimpulkan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan seperti yang diungkapkan dalam Yesaya 42:5-13 memberikan dasar yang kuat untuk memikirkan kembali hubungan manusia dengan ciptaan di tengah-tengah kehidupan yang sedang berlangsung pada saat ini. Dalam konteks masa pembuangan orang Israel, muncullah 3 pertanyaan penelitian dalam teks ini, yaitu yang pertama, apa hal yang dapat mereka lakukan atau apa hal yang dapat dilakukan bangsa Israel di tengah-tengah mereka sudah kehilangan semua apa yang mereka punya. Lalu yang kedua, bagaimana Tuhan akan memelihara ciptaannya di tengah-tengah mereka sedang berada dalam pencobaan. Selanjutnya yang ketiga adalah, apa maksud dari Tuhan menyatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Yaitu di sini pertanyaan yang di atas itu adalah, Tuhan berperan sebagai Dialah pencipta, dan Dia juga yang akan memelihara ciptaannya melalui pengharapan dan penyembahan yang dapat dilakukan orang Israel pada masa pembuangan kepadanya. Tuhan di sini menempatkan harapan yang penuh kepada orang Israel agar di tengah-tengah masa pembuangan mereka dapat tetap memuji dan memuliakan namanya melalui nyanyian baru. Melalui itu semua, Tuhan akan datang dan menebus dosa bangsa Israel karena Ialah pencipta dan Ia akan tetap menjaga ciptaannya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kedua, yaitu tentang landasan teori. Bagian pertama yaitu etimologi dan terminologi. Di sini saya mengangkat kata yaitu nyanyian atau dalam kitab Ibrani sir. Di mana di sini sir merupakan akar kata yang berasal dari kata semet. Dalam bahasa Ibrani, sir memiliki arti nyanyian atau lagu, dan sir sering digunakan sebagai kata kerja dan juga terkadang bisa menjadi kata benda, contohnya seperti bernyanyi. Di mana penggunaan sir dalam Alkitab sebagai kata benda muncul sebanyak 90 kali dalam Alkitab, sedangkan sir dalam kata kerja muncul dalam Alkitab sebanyak 7. Yang selanjutnya Yahweh. Di sini saya mengangkat kata Yahweh sebagai landasan teori, etimologi, dan terminologi yang kedua. Itu yang dimana Yahweh di sini merupakan akar kata dari YHWH, bagian dari kata benda, tetapi banyak para ahli menafsirkan YHWH ini menjadi orang ketiga tunggal, tidak sempurna menjadi kata kerja yang memiliki arti Dia yang menyebabkan menjadi atau Dia menjadikan ada.
yang dimana dalam praktik orang Yahudi terjadi perubahan pengucapan Yahweh yang sudah umum mereka ucapkan menjadi Yehuwa. Tetapi dalam membaca kitab suci dalam tradisi Yahudi, Yahweh sering sekali digantikan dengan kata Adonai atau Tuhan. Di sini juga dapat kita lihat, yaitu melalui hal ini Yesaya di sini juga mengingatkan umat Israel bahwa mereka harus menyembah hanya kepada Tuhan saja, serta berbuat sesuai dengan sifat kekudusannya. Di sini kata Yahweh muncul sebanyak 6.828 kali di dalam teks Ibrani atau Masorah. Tetapi di dalam terjemahannya, Yahweh banyak mengalami perubahan. Contohnya seperti di Alkitab bahasa Inggris sering diterjemahkan dengan Lord atau pakai huruf besar, dan di dalam New Jerusalem Bible dipakai Yahweh, dan dalam bahasa Yunani Yahweh tidak muncul secara langsung tetapi sering diterjemahkan dengan Kurios atau Tuhan. Pendapat para ahli, yang dimana saya di sini mengambil pendapat dari ahli yang bernama Maria Claire Bart, yang dimana di dalam bukunya yang berjudul Kitab Yesaya pasal 40-55 merupakan firman yang berisikan keputusan hakim dalam sidang pengadilan dan juga merupakan hukuman atas perilaku bangsa Israel dan dosa yang dilakukan di masa lampau. Tidak hanya itu, ayat 17-19 juga mengandung janji pembebasan hidup baru bagi bangsa Israel. Di sini Maria Claire dikuatkan dengan pembuktian bahwa Yesaya diutus oleh Tuhan yang merupakan penebus umatnya, yang secara berkelanjutan menyelamatkan Israel yang Maha Kudus. Dan dia juga menyatakan dirinya dengan Akulah Tuhan Allahmu. Ia juga memperkenalkan dirinya dengan Akulah yang mengajar engkau tentang apa yang memberi engkau faedah. Yang dimana di sini kita dapat melihat Tuhan telah memberi pengajaran kepada bangsa Israel, namun bangsa itu tetap bebal dan tidak mau tahu. Itulah menurut Maria Claire Bart. Selanjutnya saya juga mengangkat tentang satu teori dari para ahli, yaitu George W. Knight, yang dimana di sini dia menjelaskan pasal 42 merupakan sebuah pengharapan bangsa Israel terhadap Tuhan. Namun Tuhan dengan penuh kasih kembali memanggil bangsa yang telah menolaknya dari jalan sesatnya dengan memuji serta memuliakan namanya melalui nyanyian-nyanyian Tuhan yang biasa dilakukan oleh bangsa Israel pada saat sebelum mereka di masa pembuangan, dan menyuruh Yesaya untuk memberikan nubuat tentang kedatangan seorang penebus yang akan menebus bangsa tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini Yesaya 42 ayat 5-13 merupakan subjek dari penelitian ini. Sudah jelas karena tadi judulnya sudah dibahas di awal. Yang dimana saya di sini menggunakan metode historis kritis dalam menelaah teks ini. Di sini juga saya melakukan sebuah upaya penelitian dengan menyeluruh dan mendalam dari beberapa kritik-kritik historis kritis yang akan saya paparkan di paper saya ini. Adapun beberapa kritiknya itu adalah yang pertama kritik teks, lalu yang kedua kritik sumber, yang ketiga kritik sastra, yang keempat kritik bentuk, yang kelima Sitz in Leben, yang keenam tafsiran ayat, lalu yang ketujuh Scopus, dan yang terakhir adalah teologi. Kritis ialah kritik teks. Ini terdapat dalam bagian keempat, yaitu tafsiran. Jika kita melihat di sini, saya mengangkat yang pertama itulah kata sir atau nyanyian, karena dari bahasa asli diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan terlebih ke dalam bahasa daerah, saya melihat di sini banyak perubahan, yang dimana kata ini ternyata Tuhan tidak hanya menciptakan manusia itu, tetapi dia juga di sini tetap menjaga keutuhan ciptaannya dengan dia membentuk mereka menjadi hal yang baru melalui pujian dan penyembahan atas mereka. Jika kita melihat di dalam kitab Bibel Simalungun atau daerah, di sini dikatakan doding kona siama bani Jehovah sada doding na baru.
Di sini dalam Bibel Simalungun dikatakan Dodingkon Nasyamah. Ini mengacu kepada ajakan khusus kepada orang banyak, tidak hanya satu, yang dimana dalam bahasa Ibrani atau sir, kata dasar yang digunakan untuk ajakan bernyanyi terhadap orang banyak tidak menuju satu tetapi lebih dari satu. Selanjutnya kita melihat dari King James Version. Di sini masih mempertahankan yaitu kata bernyanyi atau sir yang langsung diambil dari teks aslinya, yang dimana sebagai terjemahan langsung dari bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani. Berbeda dengan kita jika melihat NIV, Bibel Simalungun dan Alkitab terjemahan baru, yang pertama mengubah kata bernyanyi menjadi nyanyikanlah, dan di sini ditambahkan imbuhanlah, yang dimana merupakan merubah pengucapan menjadi penanda kesopanan dalam mengajak di dalam berkaidah bahasa Indonesia yang tidak ada dalam bahasa Ibrani. Berarti di sini tadi King James Version memakai kata langsung asli dari bernyanyi. Tetapi kalau ditanya saya lebih setuju mana, yaitu nyanyikanlah, karena dia mengajak lebih dari satu tokoh. Yaitu kritik struktur, yang dimana saya di sini memakai struktur siastik. Yang kita dapat melihat di sini yaitu bagian A, Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara, itu berhubunganlah dengan ayat yang ke-13, yang dimana Tuhan sebagai pahlawan yang membela umatnya. Selanjutnya pada bagian B, perutusan hamba Tuhan bersangkut paut itu dengan panggilan untuk bernyanyi bagi Tuhan di seluruh bumi. Bagian ketiga yaitu C, tugas hamba Tuhan membawa keadilan dan keselamatan. Lalu pekerjaan baru Tuhan, hal-hal baru yang sedang terjadi. Yang menjadi fokus dalam teks ini ialah keesaan Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak akan diberikan kepada yang lain. Ini mana kita dapat melihat di sini bagian A dengan A kutip sama-sama menyatakan bahwa Tuhan datang tidak dengan sia-sia, melainkan Dia memiliki misi. Selanjutnya pada bagian B dilanjutkan dengan B kutip, tidak hanya mengutus hambanya, melainkan Tuhan juga di sini memiliki panggilan kepada umatnya yang sedang berada dalam masa pembuangan untuk bernyanyi bagi Tuhan, tidak hanya pada masa pembuangan, tetapi Ia memanggil seluruh bumi untuk bernyanyi kepadanya. Selanjutnya hubungan bagian C dan C kutip di sini, Tuhan berperan sebagai pengamat tentang hal-hal yang baru terjadi, yang percaya akan keselamatan dan keadilan yang diberikannya kepada hambanya, karena pada bagian D di sini akan jelas terlihat bahwa dengan mereka percaya kepada hamba yang Ia utus, maka mereka juga akan memperoleh keesaan daripada Tuhan, karena kemuliaan Tuhan tidak akan diberikan kepada orang lain. Selanjutnya redaksi, yang dimana di sini saya mengupas tentang Yesaya memiliki 3 bagian, yaitu proto Yesaya dari ayat yang pertama sampai ke 39, selanjutnya Deutro Yesaya dari ayat yang ke-40 sampai 55, dan terakhir Trito Yesaya dari pasal yang ke-56 sampai 66. Pembahasan saya di sini termasuk dalam Deutro Yesaya, yaitu Yesaya 42. Melalui sejarah yang dapat kita lihat sejak Israel kuno hingga pada zaman pembuangan Nabi, sudah ada yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan tentang rencana Allah, mulai dari pemberkatan, peringatan, penyelamatan, dan penghukuman. Begitu juga dengan Nabi Yesaya yang pada saat ini diberikan Tuhan tugas untuk menyatakan keselamatan dan pengharapan penuh kepada Allah yang akan memelihara ciptaannya. Di sini setelah kitab Ulangan, kitab Yesaya juga merupakan gulungan yang sering ditemukan di antara gulungan kitab Laut Mati, kurang lebih sebanyak 15 naskah. Dengan ini, kitab Yesaya merupakan kitab salah satu yang banyak dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru, dengan Yesus dan para rasulnya menggunakan hampir 411 kali, dengan contoh Matius 3 ayat 3 yang dikatakan di sini sebagaimana dibuat Nabi Yesaya, bertobatlah. Yesaya di sini memiliki arti yaitu keselamatan dari Yehova. Yesyayahu, terjemahan dari bahasa Ibrani langsung untuk Yesaya, yang artinya Allah akan menyelamatkan atau Allah adalah keselamatan. Dan itulah merupakan seluruh pembahasan dari seluruh kitab Deutro Yesaya.
pasal 40 sampai 66. Masuk kepada bagian keempat, yaitu kritik sastra. Di sini saya melihat Yesaya sendiri memakai beberapa kata kiasan, gaya bahasa serta simbol-simbol yang bersifat menyeluruh pada kitab ini. Yang pertama jelas dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-10 sampai 11, yang dimana di sini penulis memakai majas, yaitu majas personifikasi, yang berfokus pada ayatnya, yaitu laut dan isinya, pulau-pulau, padang gurun, dan kota-kotanya dipuji. Di sini penulis menempatkan bahwa ke dalam bentuk benda yang dapat berpindah tempat seperti manusia. Tetapi di sini dijelaskan yaitu benda mati yang sama sekali tidak dapat bergerak dan memuji Dia. Selanjutnya juga di sini penulis memakai yaitu majas metafora, yang dimana terdapat dalam ayat 6 dan ayat yang ke-13. Yang dimana di ayat yang ke-13 Tuhan di sini menyatakan dirinya sebagai pahlawan. Sedangkan pada ayat yang ke-6 Dia menyatakan dirinya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Jadi dapat kita simpulkan untuk menjadi seorang pahlawan, mungkin Tuhan memakai menjadi terang bagi bangsa-bangsa, itulah suatu unsur untuk syarat menjadi seorang pahlawan. Kita masuk ke dalam bagian kelima, yaitu kritik bentuk. Kritik bentuk di sini yang dimana Yesaya 42 ayat 5 sampai 13 diyakini ditulis sekitar tahun 540 sampai 530 sebelum Masehi, tepatnya pada masa pembuangan. Sebelum kitab Yesaya yang merupakan bagian dari kitab kenabian sudah ada kitab-kitab lain yang lebih dulu lahir daripada kitab Yesaya. Kemungkinan besar kitab Yesaya mendapatkan inspirasi dari tradisi-tradisi kenabian yang lebih awal, termasuk tradisi Yesaya dari Yerusalem pada abad ke-8 sebelum Masehi. Yang dimana jika kita melihat ketetapan kitab ini ditulis pada masa pembuangan, berarti masa pembuangan sangat berpengaruh penting dalam penulisan kitab ini yang berlangsung pada saat itu sehingga dapat mempengaruhi teologi dan pesan dalam kitab ini. Di sini juga penulis mungkin telah mempercayai tentang penciptaan dan ideologi-ideologi kerajaan pada saat itu, sehingga menuliskannya melalui lensa Yahwis. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa nyanyian baru merupakan akar dari praktik-praktik liturgi. Selanjutnya, dalam Ships in Leben, yang dimana setelah Yerusalem dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi, yang dimana kita tahu Israel di sini menjadi sasaran penganiayaan kekaisaran Babilonia. Bagi bangsa Israel berada di pengasingan membawa masalah identitas. Mereka kehilangan hak untuk beribadah, tanah, dan bait suci mereka. Janji-janji nenek moyang mereka dari Tuhan, khususnya janji tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, mulai terlihat tidak masuk akal setelah peristiwa ini. Di sini juga kita melihat umat Israel membutuhkan pengharapan akan penebusan selama masa pembuangan mereka. Sikap yang ditunjukkan akan hal-hal ini memberikan jaminan bahwa Allah akan melakukan suatu tindakan pembebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan melebihi karya-karyanya sebelumnya, seperti keluar dari Mesir. Di sini seluruh alam semesta diundang untuk memuliakan Allah dalam ayatnya yang ke-10, yang memperluas perspektif Israel meskipun mereka mungkin merasa kecil dan sendirian di Babel. Hal ini mengungkapkan harapan bahwa tindakan pembebasan Allah akan berdampak pada seluruh alam semesta selain Israel. Upaya Allah yang luar biasa untuk mencapai keadilan dan kebebasan mengundang respon dari seluruh alam semesta. Tafsiran ayat yang ke-5 sampai ke-7. Otoritas Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dinyatakan pada pembukaan ayat ini. Dalam tradisi pasca pembuangan,
Tuhan di sini menyebutkan dirinya sebagai monoteisme, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta kosmos dan juga Tuhan orang Israel. Pasal yang ke-6 menanyakan tentang misi hamba Tuhan diperkenalkan dalam ayat ini. Allah menugaskan hambanya untuk membawa keselamatan bagi semua orang, yang dimana dapat kita lihat jelas menjadi terang bagi bangsa-bangsa, merangkum tugas Israel bagi seluruh dunia dan juga bagi dirinya sendiri. Pesan ini membentengi Israel yang kehilangan identitasnya selama masa pembuangan di Babel dalam latar belakang sejarah pasca pembuangan. Di sini juga Israel yang juga dikenal sebagai bangsa pilihan dan hamba Tuhan dipandang sebagai perjanjian baru dengan bangsa-bangsa yang menandakan seruan keadilan bagi semua orang. Tugas seorang hamba adalah membawa kebebasan rohani dan jasmani. Metafora pada pasalnya yang ke-7, yaitu mata yang buta, ini merujuk kepada mereka yang menjadi sasaran penganiayaan politik dan rohani yang membawa mereka keluar dari pembuangan. Pembebasan dari Babel dapat dilihat dalam konteks Israel pasca pembuangan, tetapi secara teologis hal ini juga mencakup penebusan rohani dari dosa. Mata seorang yang buta secara fisik tidak pernah dicelikkan dalam perjanjian lama. Terbelalaknya mata orang buta adalah salah satu indikator unik bahwa Mesias telah tiba. Makna rohani dari orang buta yang membuka penglihatannya adalah untuk mendidik orang yang tidak memiliki informasi dan membantu mereka memahami Allah dan jalan keselamatan. Dia yang telah memanggil dan akan melindungi umatnya, memegang tangan umatnya dan menggunakan umatnya sebagai pegangan tangannya. Dia akan memungkinkan umatnya untuk membebaskan orang-orang yang ditawan oleh dosa dan hidup dalam kegelapan rohani. Ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Di sini pasal 8 diucapkan untuk kedua kalinya, yaitu tentang perkataannya, "Aku ini Tuhan." Tuhan di sini memperlihatkan haknya untuk dihormati dan disembah, ditegaskan olehnya untuk kedua kalinya. Ini adalah reaksi terhadap latar belakang sejarah di mana kehidupan Babilonia yang menyembah beberapa Allah menjadikan Israel sebagai intinya. Pada pasalnya yang ke-9 di sini menyebutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lalu dan masa depan yang telah Ia selesaikan. Pemulihan hubungan Israel dengan Allah dan kembalinya mereka dari pembuangan dapat dilihat sebagai hal-hal yang baru dalam pengertian ini. Ini adalah sebuah pernyataan jaminan eskatologis bahwa Allah akan memberikan pemulihan yang baru kepada umatnya. 10 sampai ke-12, yang dimana tadi pasal 9 merangkum tentang penebusan selanjutnya. Pada ayatnya yang ke-10 yang merupakan fokus dari ayat ini adalah adanya kata nyanyian baru. Ini yang maksud dengan ini ialah nyanyian inilah yang akan dinyanyikan oleh bangsa yang berada dalam kegelapan rohani. Hal ini juga berlaku pada pasal 10 yang ditujukan pada kata menyanyi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ditebus. Nyanyian ini juga merupakan salah satu tujuan bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi menjadi undangan untuk seluruh isi bumi. Pasal ini merupakan pasal panggilan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di sini jelas dalam tradisi Israel, Allah biasanya digambarkan sebagai seorang pejuang atau prajurit yang berperang untuk menyelamatkan umatnya dari musuh-musuh mereka. Hal ini mungkin mewakili harapan bahwa Allah akan mengalahkan kekuatan yang menindas Israel seperti Babel di masa pasca pembuangan. Hal ini juga dapat dilihat sebagai simbol kemenangan Tuhan atas kekuatan moral atau spiritual yang bertentangan dengan rencananya bagi dunia. Skopus dari paper ini yaitu Tuhan sebagai pencipta dan pembebas melalui pengharapan untuk percaya dan memuji serta memuliakan namanya melalui nyanyian-nyanyian baru. Teologi pada bagian ke-9. Di sini
penulis fokus pada Tuhan sebagai satu-satunya pencipta, di mana dalam hal ini adalah sebuah pernyataan teologis bahwa Yahweh, bukan dewa-dewa Babel, adalah penguasa atas semua ciptaan. Mengingat bahwa Tuhan adalah asal mula segala kehidupan, ayat ini menekankan bahwa otoritas Tuhan bersifat mutlak dan melampaui batas-batas Israel. Peristiwa ini juga memiliki makna historis bagi masa depan Israel, karena mereka terus hidup dalam pengharapan untuk kembali dari pembuangan. Meskipun ada banyak ketidakpastian dan kesedihan pada saat itu, Allah menjanjikan tindakan penebusan yang lebih besar dan segar. Sudut pandang teologi dalam kitab ini menyajikan yaitu pengharapan eskatologis atau pengharapan akhir zaman tentang Allah yang melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang dimana ia menawarkan harapan untuk masa depan yang penuh dengan pemulihan. Kelahiran kembali ini tidak hanya mewakili pemulihan Israel dari pembuangan, tetapi juga membangun kembali hubungan Allah dengan ciptaannya secara keseluruhan, termasuk karya penebusan yang melibatkan semua orang, dan menunjukkan dirinya bahwa ia tidak hanya menjadi sang pencipta, tetapi ia merupakan seorang yang memelihara keutuhan dari ciptaannya itu sendiri. Yang kelima dari paper ini yaitu implikasi. Di sini dituliskan Tuhan tidak hanya ingin menciptakan dunia dan kemudian meninggalkannya, tetapi Dia menjaga ciptaannya tetap sehat dengan memastikan bahwa keutuhannya tetap terjaga. Dari tatanan alam hingga keberadaan manusia, segala sesuatu di dalam ciptaan berada di bawah pemeliharaan Tuhan. Perspektif ini jelas memperjelas bahwa Tuhan yang menjaga keseimbangan dan memberikan kehidupan kepada semua makhluk hidup adalah sumber dari segala ciptaan. Gagasan bahwa Allah terus mendominasi alam semesta terlepas dari kenyataan bahwa bangsa Israel berada di pengasingan dan di bawah kekuasaan Babel, memberi mereka harapan. Allah sebagai sang pencipta memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali segala sesuatu, bahkan keadaan bangsa Israel di dalam membangun kembali apa yang sudah dihancurkan. Menjaga ciptaan adalah bagian dari tugas semua ciptaan untuk memuliakan Tuhan. Ketika dunia alam dipuji, hal ini juga berbicara tentang hidup berdampingan yang bahagia antara ciptaan dan sang pencipta, di mana penyembahan manusia kepada Allah mencakup kontribusi yang signifikan untuk melestarikan keseimbangan ekosistem. Yang dimana kita berfokus kepada ayat 10 ini merupakan panggilan, yang dimana panggilan ini menawarkan sudut pandang bahwa aktivitas Allah tidak hanya mencakup Israel, tetapi juga seluruh ciptaan dalam latar belakang historis pembuangan Israel. Yang ingin Tuhan sampaikan di sini adalah ketika manusia berada dalam rasa takut dan dalam masa pencobaan, Tuhan tetap mengajak para umatnya untuk tetap memuliakan namanya dan juga tetap menaruh harapan yang besar kepadanya, karena Dia tidak akan membiarkan ciptaannya berlarut-larut dalam masa kelam. Ia hanya mengharapkan di sini ialah berharap dan dapat tetap memuliakan namanya yang mencipta dan akan memelihara ciptaannya. Selanjutnya kita kesimpulan dari paper ini. Di sini penulis menulis tentang menurut Yesaya 42 ayat 5 sampai 13. Penulis di sini melihat Tuhan secara aktif berpartisipasi dalam menjaga keutuhan ciptaan, karena Dia adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Selain menciptakan alam semesta, Dia juga menjaganya agar tetap berjalan dengan baik dan memungkinkan adanya kehidupan di sana. Menurut Yesaya 42 ayat 5, Tuhan adalah pemelihara yang memelihara napas kepada semua makhluk hidup. Hamba-hamba Allah menegakkan keadilan yang menjaga keharmonisan alam dan kehidupan sambil memberikan terang dan pembebasan kepada semua orang. Pada pasalnya 6-7 di sini, ia menjaga keutuhan ciptaan dalam latar belakang sejarah bangsa Israel di pembuangan di Babel, bergumul dengan keyakinan mereka bahwa ada ilah-ilah lain yang mengendalikan alam semesta. Namun ayat ini menegaskan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas alam semesta dan Dia tidak akan memberikan kemuliaan kepada berhala-berhala. Pada ayatnya ke-8 di sini Allah menggagas tentang memegang kendali penuh atas seluruh ciptaan, dan ciptaan bergantung pada kehendak dan pemeliharaannya diperkuat oleh teologi monoteistik.
Yesaya 42:9-13 lebih lanjut menunjukkan di sini terlihat bagaimana Tuhan selalu bekerja melakukan tindakan penyelamatan kepada ciptaannya, menghasilkan hal-hal yang baru dan menciptakan keadilan. Segala sesuatu dalam semesta ada untuk memuliakan Allah. Yang menjadi poros dari kesimpulan ini yaitu terdapat pada ayat yang ke-10 sampai ke-12. Yang dimana di sini manusia diharapkan untuk mengambil bagian dalam pemeliharaan ini dengan melestarikan keharmonisan dan keadilan alam semesta. Dan lebih jauh lagi menurut Yesaya 42 ayat 13, Allah digambarkan sebagai seorang pejuang yang menjunjung tinggi keadilan ciptaan dan berperang untuk meluruskan tatanan alam yang dirusak oleh ketidakadilan manusia. Dengan demikian, pasal ini memberikan wawasan tentang gagasan bahwa pekerjaan Allah yang terus-menerus termasuk menjaga keutuhan ciptaan dan manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan merawat ciptaan sebagai bagian dari penyembahan mereka kepada Allah. Terima kasih yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan terlebih kepada Bapak dosen. Sekian dan terima kasih.